Ya, kembali lagi bersama saya, Ricky Josefian Tanudi, bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki fungsi spesifik, yang biasa disebut Node.js API, atau kepanjangannya adalah Application Programming Language Interface, atau pustaka standar, standar library. Pada video kali ini, kita akan menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama adalah konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar Anda dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu pemrograman event driven. Tulisannya dapat dilihat di layar. Dalam proses eksekusi kode, Node.js menggunakan mekanisme event driven. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event driver pada umumnya digunakan pada aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau dokumen objek model di lingkungan web browser. Sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam combo box diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi yang sering disebut sebagai event handle. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu. Pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event node dan aplikasi berada dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer, klien aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handle. Perhatikan contoh kode di layar. Pada contoh di layar, kita membuat objek dari kelas http.server atau kelas server yang berada di dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi HTTP script server. Objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port. Setiap permintaan yang terjadi akan muncul event request yang kemudian akan ditampilkan oleh fungsi onRequest. Berikutnya kita akan mempelajari tentang kelas event emitter. Node.js memfasilitasi mekanisme event driver melalui kelas event emitter yang berada di dalam modul event. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event emitter. Semua objek dari kelas event emitter dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, fs.readString akan memicu event open ketika suatu file dibuka untuk dibaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan event tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya, objek tersebut perlu dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas penggunaan dari kelas event emitter. Perhatikan contoh program berikut.
Pendefinisian event di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter, yang merupakan alias dari fungsi atList. Dengan demikian, penggunaan metode on dapat diganti dengan menggunakan kode berikut. Ya, di sini kita menggantikan obj.on ganti dengan obj.addListener. Kemudian kita simpan dan kita jalankan. Dan muncul seperti ini. Untuk memicu terjadinya inverter, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh memicu terjadinya yang lain, kita perlu menulis kode berikut ini. Obj.emit dalam kurung mulai. Jika Anda lebih memilih untuk membuat kelas baru, turunan dari kelas event emitter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut. Blocking I/O dan non-blocking I/O. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di dalam Node.js, yaitu blocking input-output dan non-blocking input-output. Dalam metode blocking I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronos, sedangkan dalam metode non-blocking I/O eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau asinkronos. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode blocking I/O berikut ini. Pada metode blocking I/O seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya perintah kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga dengan perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua. Selanjutnya perhatikan kode berikut ini yang menggunakan metode non-blocking I/O. Pada contoh di layar, kita mengeksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi setTimeout. Sambil menunggu waktu tunda selesai, program Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah-perintah lain yang dapat dieksekusi lebih dahulu. Dengan demikian, fungsi sertai merupakan fungsi yang dapat dipanggil menggunakan metode non-blocking I/O. Sebagian besar pustaka standar yang berkaitan dengan I/O di dalam Node.js disediakan dalam dua versi, yaitu versi untuk blocking I/O dan versi untuk
metode non-blocking I/O. Fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking I/O berikutnya ditandai dengan akhiran sin, yang berarti sinkronus. Sebagai contoh, untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode blocking I/O dengan memanggil fungsi ss.print.filesin. Perhatikan contoh berikut ini. Jika ingin menggunakan metode blocking I/O, maka kita dapat memanggil metode dengan s.readFile. Perhatikan contoh berikut. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang fungsi callback. Dalam Node.js, event handler banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali potongan kode berikut ini di layar. Pada kode di layar, fungsi onRequest dijadikan sebagai fungsi kode pada saat memanggil metode on dari objek server. Sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau unminomo function. Dengan demikian, kode di layar ini dapat ditulis sebagai berikut.